Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Piye kabare guys? Alhamdulillah pangestunipun sedoyo sing nonton video yo Mas Tulus dan juga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sedang kurang baik keadaannya, baik secara ekonomi, rumah tangga, apapun permasalahannya yang sedang kurang baik tadi, semoga Allah perbaiki jadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang punya tanggungan hutang piutang juga, semoga hutangin dan Allah izinkan lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Gusti berkahi jenengan sedoyo. Amin. Rodok kerinan guys. Kerinan ya apa bahasanya awake dhewe ya. Bahasa Indonesianya kesiangan karena saya bangun jam 5 subuh, setengah 5, sedurung azan subuh aku wis tangi. Tapi dari subuh itu aku lagi manja-manjaan sama anak-anakku, sama bayi-bayiku. Jadi kebetulan alhamdulillah izin Allah hari ini kita insya Allah akan sedekah apem sama nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi ditambah jajan-jajan dan seterusnya. Jadi insya Allah dan hari ini tuh anak-anak lagi pada happy-happynya. Jadi agak lumayan manja. Terus aku juga ngorek-ngorek informasi dari mereka. Seperti biasa, kalau mereka tuh habis diajak mandi, dibersihkan sama eyangnya, mereka biasanya ngoceh nih, celotehnya keluar semua. Yang dia omongin semuanya, yang dia lihat, apa yang dia rasakan tuh semuanya diomongin. Dan pagi ini tuh agak lumayan akunya terfokus ke mereka, mendengarkan ceritanya, ada tangis, ada tawa. Hari ini tuh aku pagi-pagi udah nangis. Terus ujung-ujungnya ketawa ngeliat tingkah lain. Jadi macem-macem banget hari ini teman-teman. Jadi agak ngebuang waktu sedikit buat ngorek-ngorek informasi dari mereka. Jadi agak kesiangan. Mudah-mudahan sih nanti cepet diedit. Biasanya jam 9 sudah edit, sudah upload. Jadi jam 11 bisa tayang. Tapi ini kan sudah jam 9 lebih, belum diupload, bahkan baru syuting. Jadi nggak tahu, kalau nggak tayang jam 11 mungkin siangan dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa Mas Tulus. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Terima kasih sudah sering nonton. Terima kasih untuk yang baru datang. Terima kasih sudah nunggu kontennya Mas Tulus. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaat dari video yang saya sampaikan. Sing seneng alhamdulillah, sing boten seneng juga ndak apa-apa. Sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan tidak selalu harus seperti yang kita mau. Jadi sama dengan saya, mungkin teman-teman ada yang suka, ada yang kecewa, ada yang benci dengan caranya. Tadinya senang tiba-tiba benci karena respon atau karena bahasanya
atau karena apa itu pasti akan macam-macam akan muncul. Jadi sekali lagi lek jenengan ngrumangsa mboten remen nggih nggak apa-apa, remen atau suka nggih alhamdulillah. Mas Tulus mboten meksa ning nek misale Mas Tulus duwe kleru utawa duwe salah nyuwun ngapunten saageng-agengipun nggih. Matur nuwun, sing penting kudu semangat. Terus benci aku ora apa-apa, sing penting jenengan kudune semangat terus. Murah rezekine sehat sehat terus. Matur nuwun. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video nggih. Matur nuwun terima kasih banyak yang sudah absen, yang sudah tulis-tulis. Aku terima kasih sekali. Mas Tulus nggak bisa jawab satu-satu. Yang nyawer juga terima kasih nggih. Semoga bertukar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Sedikit info, pagi ini saya dapat email dari YouTube bahwa kemungkinan di beberapa video saya akan tampil iklan kecil yang sejenis pop-up gitu, entah di pojok sini, saya nggak tahu. Tapi tadi ada pemberitahuannya, jadi kalau misalnya ada iklan, terganggu ya di-skip aja. Cuman kalau kalau temen nggak mengganggu di layar, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi tadi ada pemberitahuan bahwa untuk meningkatkan penghasilannya Mas Tulus, nanti YouTube akan majang beberapa iklan. Mungkin jualan atau apa, aku nggak tahu, masih belum tahu juga. Tetapi ini masih dalam tahap sosialisasi. Jadi kedepannya mungkin di videonya Mas Tulus ada iklan, tetapi nggak ganggu video. Mungkin kayak pop-up di pinggir sebelah sini gitu kan. Sekarang modelnya kayak gitu ya. Jadi kalau ada kayak gitu Mas Tulus dapat rezeki guys. Karena dia numpang iklan di videonya Mas Tulus. Ngaten nggih. Jangan terganggu wis. Aku alhamdulillah, yang lain semua diserang dengan akun judul ya. Punya Mas Tulus alhamdulillah ndak. Kalau bisa jangan ya. Makanya sakmene rasa rame-rame. Sing subscribe nggak usah akeh-akeh, sing nonton ya nggak usah akeh-akeh, nggak usah pakai orang-orang judul nonton. Sing penting videonya manfaat. Matur nuwun. Di video ini sesuai dengan judul yang kalian sudah baca, saya akan menyampaikan salah satu ocehan cerondol hasil dia hasil dia ngebolang bersama adik-adiknya. Terus juga hasil celotehan anak-anak Bajang yang sepertinya setelah saya telaah, setelah saya ukur, ini bisa jadi bahan kewaspadaan buat kita. Ya, nanti ada beberapa hal yang mereka sampaikan setelah pulang dan hari ini semuanya baru bisa saya korek. Jadi saya akan sampaikan ini, semoga jadi bahan pembelajaran. Info yang dari Cerondol sih sepertinya yang juga lumayan penting, mungkin bisa jadi bahan kehati-hatian buat kita. Nanti kita bahas apa pesan mereka semua ya teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun kersane Gusti Allah lewat doa teman-teman. Nasi box per pagi ini sudah Allah cukupkan, bahkan luweh, bahkan lebih. Alhamdulillahirabbil alamin, jenengan luar biasa teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Pagi ini juga ada dana masuk, tapi ada beberapa yang memang belum konfirmasi, jadi aku nggak tahu apakah nanti untuk nasi box atau apa, aku nggak tahu. Cuman secara nominal sudah tercukupi nominal nasi box kita di hari Selasa ini. Alhamdulillah, aku cuma ngomongnya yo mek. Matur nuwun, terima kasih banyak Gusti berkahi yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Gimana piye mau, Dok? Jadi ceritanya Cerondol ini kan ngebimbing adik-adiknya buat doain orang-orang yang bantu sedekah nasi box, yang bantu among-among. Sing ngeki ngapem dongane? Ya nggak apa-apa, bukan soal agama. Oh, ngawur ae. Ngapunten Mbak, Cerondol ini lambene dombleh. Nggak apa-apa, nggak usah mikir agamanya kono apa. Jadi mungkin dia berpikir bahwa keyakinannya berbeda gitu loh dengan cara berdoanya. Wes itu urusan Gusti Allah, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dikabul atau tidak, disampaikan atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah ngemis dalam tanda kutip doa. Yuk, diamini ya. Sing bantu sedekah nasi box, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, usahanya, keluarganya. Amin ya Allah. Semoga yang bantu sedekah nasi box, Allah kabul hajat baiknya. Apapun tujuannya, apapun hajatnya Allah sampaikan.
Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan untuk nasi bob, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan juga, semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Kemudian untuk sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Salah satu wae nek arep kabul hajate nek amin amin dadi Kang Tulus ora keder. Ya, didongake. Sing anu yang ngasih tape hari ini buat bikin apem ya. Alhamdulillah kita doakan usahanya lah lancar, murah rezekine, tur saya ngrembaka. Apa kuwi ngrembaka rek? Aku gak tahu ngrembaka itu apa. Yes, pokoknya ngono lah ya intine dongane sing apik ya. Matur nuwun. Hai ganteng, I love you. Tadi pagi mau bikin apem. Apemnya suruh dibikin warna-warni, warnanya yang cerah. Jadi ada si ganteng nih ya, kayak kalau guys, pemain apa? F4 apa jenenge FC ya, itu gua ganteng ngono kayak mripate suwipit, awake jejer dhuwur, ganteng. Ih, jan senengannya panganannya yang berwarna-warna cerah gitu, jeruk yang abang, apa apelnya yang merah, jeruknya yang mandarin, yang kuning, pokoknya warnanya kudu cerah. Tadi kita elek apem digawe ngono rada aneh yo guys. Tapi ya sembuh engko lah kira-kira mau dibikin apa. Yang penting sepindah malih sekali lagi saya terima kasih banyak yang bantu sedekah nasi bok tanpa terkecuali. Gusti berkahi jenengan pokoknya ya mek iso ndongake muga-muga Allah kabul hajat baiknya. Siapapun jenengan Allah kabul apapun hajat baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun sangat nggih. Terima kasih banyak. By the way, sebelum kita ke pembahasan kita terkait dengan apa yang sudah kalian baca di judul, Mas Tulus ingin mengingatkan lagi teman-teman yang masih mau ikut Among-Among, saya jelaskan sedikit bahwa tidak ada minimal maksimal, terserah teman-teman harganya seberapa ya, seikhlasnya. Kalau sudah ikutan atau pengen ikutan, pengen tanya-tanya detailnya seperti apa, bisa WhatsApp ke 0819 di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan ya. Minta dideteksi atau apa, Mas Tulus sebetulnya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Jenengan boleh tonton videonya, pahami dulu. Intine among-among kuwi mek sedekah kita niatkan buat anak-anak bajang. Bisa juga untuk wujud syukur tubuh kita. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya tonton videonya aja. Jadi kalau Mas Tulus balas satu-satu tetap akan susah karena yang nanya itu banyak. Satu orang biasanya satu hari 2 hari bisa 2 atau 3. Kemarin sampai 7. Jadi aku agak agak ngerasa keberatan kalau harus saya jawab satu-satu dari 7 orang. Jadi mendingan nonton videonya, pahami. Oke, yang mau ikut Among-Among, silahkan DM ke WhatsApp yang saya sematkan di kolom komentar. Oke, di situ kalau mau dideteksi sebutkan, ingat namanya jenengan, tanggal lahirnya jenengan sama nama bapak kandung. Ingat, nama bapak kandung si ibu, bukan nama bapak kandung si anak alias suaminya jenengan. Bukan itu. Ya, atau mantan suami atau suami. Artinya, saya butuhkan untuk mendeteksi ini tanggal lahir jenengan, nama sama nama bapak kandung ya. Seperti itu ya teman-teman yang sudah bantu sedekah, matur nuwun untuk Among-Among, mudah-mudahan sedekahnya niatnya tujuannya ke jabang bayi yang dituju, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Dan hari ini sepertinya pengiriman minyak bidara saya tiadakan karena Mas Tulus pasti akan lumayan repot dari pagi sampai siang hari, sampai sore hari malah ya. Kayak kemarin juga sore tiba-tiba aku selesai beres-beres aku kesana juga sampai malam. Jadi kayaknya hari ini nggak ada pengiriman. Jadi mungkin besok dimaksimalkan di hari Rabu semuanya Mas Tulus kirim ya. Yang mau pesan yang sudah inden terima kasih, silakan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkap. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi nggih. Oke, mau tahu manfaat fungsinya. Jadi teman-teman langsung ke di pencarian. Minyak bidara Big Tulus lagi packing minyak bidara Big Tulus. Di situ sudah Mas Tulus jelaskan. Jadi kenapa Mas Tulus buat video supaya mempermudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi teman-teman ini kalau yang satu hari Mas Tulus manfaat minyak bidara apa? Kalau yang ada WhatsApp 3 Mas Tulus harus jawab 3-3-nya. Ya, jadi itu akan membuang waktu, makanya Mas Tulus buat videonya. Nah, ini mohon maaf sekali lagi teman-teman yang mau tanya detail tonton video nese ya, difahami lek urung paham baru teko supaya meminimalisir waktu yang bisa digunakan untuk menjawab teman-teman yang lain nggih. Oke. Terima kasih banyak Gusti berkahi jenengan nggih. Ngapunten sedikit
lebih panjang daripada sebelumnya. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke 13 ya. Geser ke menit ke 13. Nanti ada bumper in juga jadi mungkin menit 15 lah ya. Gampangnya menit ke 15. Oke. Apa yang bikin Mas Tulus sampaikan? Yang pertama dari Cerondol dulu yo guys. Enggak sih, dari anak-anak dulu aja. Anak-anak ini kan kemarin sudah saya sampaikan juga mereka memberikan clue bahwa udaranya atau hawanya itu panas. Katanya malah bahasa kasar iki ngene. Anginnya ada apinya, anginnya ono genine. Istilahnya panas di situ disebutkan ada semacam hawa panas yang mereka rasakan. Dek, berisik banget lu. Nah, jadi selain itu mereka juga banyak sekali menyampaikan celoteh-celoteh. Jadi dari yang mereka menyampaikan, nah ini teman-teman juga satu clue yang harus harus kita bantu doa ya teman-teman. Jadi ada orang-orang yang dulunya nakal, ini juga orangnya juga sudah mengakui dia pernah salah, dia pernah nggak bagus, dia pernah nggak baik. Ternyata setelah dulunya pernah menggegerkan, nakal, sekarang malah diberi ujian sama Tuhan dengan kesulitan memiliki momongan. Ini satu rasa yang menyiksa pasti ya. Jadi ngerasa kayak yang ya Allah dibalas telak sama Tuhan. Aku dulu nakal, aku menggegerkan, aku buang, dikasih rezeki sama Allah. Sekarang aku mau punya rezeki malah Allah sulitkan ya. Ibarat kata Tuhan kayak ngeganjel itu. Harapannya si anak juga kemarin sempat cerita. Anak itu juga cerita teman-teman. Jadi kadang ada cerita soal orang tuanya mau cerai, orang tuanya mau ini. Mereka juga suka bercerita dengan aku. Contohnya satu yang hari ini cerita sama aku sampai dia nangis tuh sebetulnya, apa kamu mendoakan jelek buat bapakmu? Apa kamu benci sama orang tuamu? Kok anak sampai gak punya anak? Sampai gitu. Aku sampai marah-marah ya. Cuman dia juga ternyata dia juga nangis teman-teman. Jadi dia juga ngerasa sedih karena orang tuanya pengen banget mendapatkan pengganti dia yang bisa dimomong, artinya seperti itu. Jadi sulit juga untuk mendapatkan itu. Jadi ya piye yo. Cerita-cerita dengan mereka ini yang terkadang melankolis, kadang-kadang yo emosional lek nakal, kadang-kadang aku dhewe yo nangis nek misale bocah-bocah ki angel diomongi. Kadang juga di sisi itu suka jadi perdebatan di tubuhku sendiri. Aku kan ngomongnya ceplas-ceplos ya. Jadi kadang-kadang suka aduh kesel juga sama anak-anak ini. Tapi di sisi lain kayak tadi aku marah-marah. Apa kamu menyulitkan orang tuamu sampai punya anak lagi? Apa kamu menyulitkan orang tuamu sampai orang tuamu cerai? Mereka juga nangis kok teman-teman. Jadi kayak mereka punya beban yang luar biasa ketika melihat orang tuanya tuh bercerai misalnya. Orang tuanya berantem, orang tuanya susah, orang tuanya sampai gak punya anak. Yang tadi tak marahin pagi-pagi, kalau bisa kamu bantuin doa orang tuamu, jangan kamu sumpahin, jangan kamu halangi dia untuk punya keturunan. Dia nangis, enggak saya enggak ngelakuin itu semua sudah kehendak Tuhan. Mungkin jadi karma buat orang tuaku. Tapi dia juga sedih gitu loh mengucapkan itu. Jadi kayak orang tuanya lagi sulit, orang tuanya bukannya bener nginget dia malah makin nakal, itu tuh banyak. Orang tuanya yang nggak punya agama itu banyak banget. Jadi kadang-kadang mereka kayak kayak yang kamu pengen arah kemana? Saya kan tipikal yang nggak mau mengarahkan mereka keyakinan yang lain-lain ya. Jadi kayak mereka nggak mau, karena mereka ketika tanya, kamu bisa syahadat? Nggak bisa, karena bapak ibunya Islam, bapaknya nggak punya agama, alias nggak punya keyakinan. Apa ateis ya? Apa ateis? Apa itulah pokoknya. Jadi banyak anak-anak juga yang seperti ini yang jujur saya juga kesulitan untuk mengarahkan mereka karena mereka juga biasanya lebih kecenderung ke orang tuanya. Jadi lebih afdol tuh tetap doanya sampean teman-teman. Orang-orang baik. Jadi doa dari jenengan bapak dan ibunya tuh lebih mudah dikabul sama Allah, bahkan lebih cepat dikabul karena itu lebih sampai karena garisnya lurus ya, satu tekanan darah, satu aliran darah. Jadi itu akan lebih mudah sampai. Kalau daripada dari saya mungkin ada beberapa proses ya kan, kalau dari jenengan langsung. Jadi kadang-kadang mereka juga suka ngerasa kayak yang gimana ya? Artinya sedih karena harusnya aku dimomong sama orang tuaku sudah dulunya nakal, sekarang sudah punya aku nggak dirawat dengan doa, mereka malah makin nakal gitu loh, makin blangsak hidupnya. Itu yang bikin mereka juga sedih sebetulnya. Mereka juga sangat-sangat menyayangkan sih beberapa kejadian seperti itu. Tapi ya terus saya harus menguatkan mereka supaya enggak marah, supaya enggak kesal, terus mendoakan. Jadi itu yang saya ajarkan ke mereka supaya enggak galak, supaya enggak negatif buat orang tuanya. Endangi pulang boleh, kunjungi silahkan tapi jangan nakal sama orang tuanya. Itu. Lalu beberapa poin yang saya angkat dari mereka itu ternyata air di sebelah sana ya, beberapa kali mereka menyampaikan air dan udara di bagian timur
Kebetulan kemarin beliau-beliau ini diajak mandinya ke selatan, ke timur Jawa teman-teman, dekat sama Banyuwangi kalau nggak salah yang kemarin ngomong. Jadi memang air dan juga udaranya masih panas sehingga sepertinya perpindahan cuaca ini juga masih lumayan agak lama prosesnya. Dan aku tambahkan juga selain info dari anak-anak, anak-anak ini katanya ketika pulang melihat banyak titik-titik apa namanya istana yang tidak terbaca. Artinya ada titik-titik tertentu yang memang ada gambar istananya atau lambang istananya, ada lambang sesuatu yang besar yang terlihat di tengah hutan tapi ada lambang besarnya. Aku juga nggak tahu itu apa, tapi semacam ada titik istana yang cukup besar di situ dan yang pasti menghasilkan. Mungkin ini adalah tanah atau bumi yang memang ada sesuatunya yang bisa mereka lihat, tapi mereka menyampaikannya seperti itu. Yang paling detail adalah penyampaian dari Cerondol, yaitu soal salah mongso. Aku sudah coba cari tahu salah mongso itu apa. Jadi dia tuh langsung ngomong, bener nih omongnya Eyang puasa akan banyak orang sakit, sekarang akan banyak orang yang sakit, artinya bukan juga karena ada virus yang pneumonia yang dari Jepang itu, bukan hanya itu, tetapi artinya kita sedang mongso. Salah mongso itu artinya kayak musim yang sedang tidak bisa ditebak alias tidak terduga-duga. Artinya harusnya panas malah hujan, harusnya hujan malah panas dan seterusnya. Jadi ada perputaran yang salah, tidak pada posisinya, tidak pada tempatnya. Mungkin BMKG menyampaikan nih bulan 3 harusnya masih musim hujan, tapi tiba-tiba panas. Masih harusnya sudah musim panas, nanti bisa musim hujan. Itu yang disampaikan Cerondol. Jadi dia menyampaikan kemungkinan besar ya sangat mungkin kalau misalnya akan banyak orang sakit karena dengan cuaca yang tidak menentu seperti ini alias salah mongso. Tadinya juga saya nggak tahu kalau salah mongso itu apa. Setelah saya cari tahu di Google, salah mongso itu artinya kayak ya cuaca yang tidak sesuai dengan waktunya. Itu juga beberapa kali disampaikan di tahun 2023 dulu. Dia pernah menyampaikan itu ke aku soal salah mongso ini, dan ini juga akan terjadi sepertinya di tahun 2025 yang artinya juga apa? Oh, maksudnya gitu. Oke, 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 oke. Perlambang istana yang tadi disampaikan anak-anak Bajang itu perlambang bahwa ada beberapa apa ya orang-orang yang punya kepentingan. Saya nggak sebut oknumnya, tapi mereka menyembunyikan gitu loh teman-teman. Mereka tuh menyembunyikan uang atau hartanya di satu titik-titik tertentu dan ini sudah terlihat. Jadi mungkin akan ada kasus korupsi mungkin yang uang rakyat atau uang negara yang mereka salah gunakan yang akan ketahuan. Istilahnya gitu. Yo lek, aminin bae yo. Amin biar kebuka karena itu uang rakyat ya teman-teman, seperti itu. Alias korupsi dan seterusnya yang berhubungan dengan bumi maksudnya. Ya, yang berhubungan dengan tanah. Aku nggak tahu apa, nanti coba kita lihat ke depan bener apa enggak. Kadang-kadang mereka suka bener yo tak omong bae. Kemudian tadi sempat disampaikan Cerondol bahwa apa namanya? Seperti yang dari awal tahun juga saya sudah melihat ada gelagat aneh terkait dengan cuaca, bahwa saya menyampaikan ke teman-teman juga bahwa 2025 ini agak zigzag untuk cuaca. Nanti ada hujan, kemudian terang lagi, hujan lagi, terang lagi. Kalau secara hitungan angka ya, satu ini terang, 2 hujan, 3 itu terang, 4 hujan, 5 terang, dan begitu seterusnya perputarannya. Tetapi pada dasarnya ini kalau di bulan Maret harusnya kadar hujannya ada, tetapi tidak se ekstrim yang sebelumnya. Tetapi justru Cerondol menyampaikan secara hitungan angka ya, secara hitungan angka di bulan 3 ini harusnya kadar hujan tidak terlalu banyak. Artinya secara hitungan angka itu tidak terlalu banyak. Dominannya justru angin kencang kalau untuk bulan 3. Tetapi justru di sini Cerondol bilang kalau bulan Seso atau bulan depan alias bulan Maret itu termasuk bagian dari sudah termasuk dari bagian salah mongso tersebut. Jadi mungkin juga di bulan puasa kita juga akan didera dengan cuaca yang nggak menentu. Artinya juga meskipun hujannya ndak banyak atau ndak sering, tetapi sepertinya kontur atau volume hujan di bulan Maret akan lumayan padat, akan lumayan kencang, sehingga
benar ketika dia menyampaikan Eyang kan bilang akan banyak yang sakit ketika bulan puasa, ketika kita beranjak ke bulan puasa, kita sudah menginjak untuk, menjaga kesehatan kita secara, medis khususnya, karena memang akan banyak orang yang sakit. Mungkin juga dipengaruhi dengan kata Crondol yang artinya salah mongso tadi, karena cuacanya nggak menentu, ini juga akan berkendala kepada beberapa hal, salah satunya kesehatan, karena cuacanya sedang nggak jelas, nggak lagi cuacanya lagi gazebo ya, nggak jelas Bo. Jadi ini justru akan berpicu kepada sesuatu yang kurang baik, salah satunya dengan kesehatan. Dan juga untuk yang punya perkebunan atau pertanian juga sepertinya juga akan terkendala teman-teman, karena biasanya orang-orang di pertanian tuh udah ngitung, bulan ini, mereka sudah tahu, mereka sudah biasa dengan siklus cuaca yang mereka hitung melalui angka, entah bintang dan seterusnya. Itu masih ada sampai sekarang yang masih menggunakan metode itu. Sepertinya juga untuk yang memiliki perkebunan ini juga harus diwaspadai ya, karena mungkin ada salah mongso di 2025 ini dan tidak sesuai dengan hitungan jenengan. Jadi intinya untuk kehati-hatian saja, bukan untuk dipercaya, tetapi untuk kehati-hatian, lebih untuk menjaga kesehatan pastinya. Kemudian memperbaiki siklus tanam menanam bagi teman-teman yang punya usaha perkebunan supaya untuk meminimalisir kerugian atau kegagalan panen, karena Crondol menyampaikan bahwa kemungkinan besar ini akan jadi salah mongso, dan aku agak tidak membenarkan apa statement dia yang di bagian belakang. Tak tambahkan sedikit ya, anak-anak ini hari ini bilang, bahkan Trondol juga bilang kalau salah mongso ini disebabkan oleh pemimpin yang tidak amanah. Artinya masih berhubungan dengan kegaduhan yang terjadi di Indonesia terkait dengan adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Artinya tadi dibilang tidak amanah ya, tidak sesuai dengan keadaannya, tidak sesuai dengan fungsinya. Mereka malah melakukan tindakan tidak sesuai dengan kekuasaan yang sudah diamanahkan oleh beliau, sehingga beliau malah jadinya di luar tanggung jawab seorang pemimpin, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, dan akhirnya menjadi momen pendorong ya. Salah satunya adalah musibah dan juga salah mongso. Ini penyampaian Crondol. Aku tidak membenarkan itu, tetapi aku sedikit agak nyambung dengan maksud yang disampaikan Crondol, bahwa mungkin bagi sebagian orang kok nggak nalar ya, musim cuaca dipengaruhi sama pemerintahan, dipengaruhi sama keamanahan seorang pemimpin misalnya. Jadi pemimpin yang zolim juga bisa menjadi pemicu terkait dengan salah mongso tadi lebih parah, bahkan musibah dan lain seterusnya. Tadi malam juga kita sudah bahas sebetulnya, dan aku menyampaikan pesan yang juga sama mengarah ke situ. Jadi selain salah mongso, ini juga masih ada simbol kegaduhan yang artinya masih akan besar, versi anak-anak Bajang juga versi Crondol. Jadi benar yang sampaikan semalam, mendingan kita sekarang fokus untuk memperbaiki ekonomi kita, karena ini kan kita, aduh, harga emas saja naiknya juga lagi drastis-drastis teman-teman. Kalau sudah begini kita harus siap-siap untuk menghadapi inflasi yang lumayan keras, kemudian juga keuangan pasti akan sedikit lebih sulit daripada sebelumnya, sehingga mendingan daripada kita ikutan yang enggak, kita pantau, kita lihat, tapi kita nggak usah sok-sokan mau ini itu mau itu. Boleh menyampaikan aspirasi tapi dengan cara yang baik. Jadi tadi malam juga pesan Eyang menurut saya juga sangat bagus kalau kita aplikasikan di hidup kita supaya lebih fokus untuk ngurus keluarga aja. Bukan berarti lepas tangan dengan negara kita, tetapi kita juga sekarang coba pasrahin dulu sama tangan Tuhan, pasrahkan dulu sama tangan Allah, supaya kita nggak terlalu mengotori diri kita dengan emosional. Dengan aku kadang-kadang lihat berita sekarang tuh kayak gimana gitu, kesannya kayak yang, aduh, kadang-kadang dulu sampai mikir yang kayaknya ini bagus ternyata begitu, kayaknya ini ternyata begitu. Dan hampir beberapa yang disampaikan Eyang di masa pemerintahan yang baru ya, ini sudah banyak sekali kegaduhan-kegaduhan besar, dan ya berikutnya justru masih ada yang semakin besar lagi. Jadi mau gimana lagi? Jadi mudah-mudahan salah mongso yang disampaikan Crondol ini ya Allah tangguhkan, jangan Allah jadikan musibah bagi kita, dan saya, teman-teman yang nonton juga semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari sesuatu kemungkinan buruk yang terjadi karena salah mongso tersebut. Jadi amin, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang terdampak oleh
dalam tanda kutip salah mongso yang dimaksudkan crondol. Apakah ini benar ataukah tidak? Saya kembalikan ke sisi pandang kalian masing-masing. Silahkan dicerna apa penyampaian crondol, apa penyampaian Mas T. Anak-anak Bajeng juga sudah mengingatkan bahwa ini bukan sesuatu yang sesuatu yang bisa digampangkan. Ini akan ada potensi-potensi berikutnya yang justru akan memperkeruh. Gaduhnya makin panjang, musibahnya akan makin besar. Kemudian gaduhnya makin panjang, untuk salah mongsonya ini akan makin besar lagi, sehingga akan lebih salah lagi. Kemarin aja begitu udah salah, nambah lagi begini tambah salah lagi. Ini poin-poin yang harus diperbaiki. Semoga ada pembelajaran dari apa yang Mas Tulus sampaikan, ada hal yang bisa kalian simak. Aku juga nggak terlalu memaksa teman-teman untuk memahami apa yang aku sampaikan, tapi orang-orang tertentu dengan pemikiran yang mungkin sama dengan saya, mungkin kalian akan paham dengan yang dimaksudkan crondol juga dengan yang saya cerna. Seperti itu ya, tetap dengan doa yang terbaik. Mudah-mudahan negara kita ayem tentrem, terus yo salah mongsone jo suwi-suwi, terus yo salah mongsone nggak terdampak buat kita. Atau bahkan kita doanya mudah-mudahan nggak ada salah mongso, semuanya terjadi sesuai dengan hitungan kita dan tidak terkendala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti itu orang baik. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan. Ya, disclaimer yang saya sampaikan bukan sesuatu yang pasti terjadi. Silahkan dicerna saja, dipilih sesuatu yang mungkin bisa jadi bahan kehati-hatian buat kita. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus berpikir baik, prasangkanya baik sama Tuhan. Insya Allah semuanya akan jadi baik buat kita ya. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat baik kita juga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Kabul hajat. Ya, hari ini kalau misalnya teman-teman yang mau bikin apem di rumah boleh, mau sedekah buat anaknya juga boleh, bareng-bareng juga boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ngaten mawon Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video. Kira-kira apa yang mau dibahas? Silahkan komen di postingan Mas Tulus di YouTube ataupun bisa DM di bigtulus_official. Follow juga Instagramnya Mas T ya, bigtulus_official. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.